Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari ini saya mau iseng aja lah, bentar, nggak serius-serius. Di channel saya, akhir-akhir ini banyak nyamuk yang menyerbu dengan membawa-bawa bahasan evolusi ya. Beberapa video saya sebetulnya menjawab mereka, tapi kayaknya tetap mereka ini memilih bodoh gitu aja. Ini ya, evolusi manusia, khusus manusia ya, dengan makhluk-makhluk sebelumnya itu dipelajari di paleoantropologi. Sepanjang saya belajar, saya hanya mempelajarinya di bangku SMA. Di bangku kuliah saya nggak pernah lagi mempelajarinya. Karena kita bahasnya itu genealogi. Genealogi itu hanya dalam intraspesies gitu ya. Kalau manusia bapaknya siapa, kakeknya siapa, ya berhenti sampai ya Adam, nggak ada yang lain gitu ya. Kalau hewan juga kayak gitu. Budel anak kebo, mbah buyut kebo dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari nyamuk yang menyerbu ini sepertinya bersumber pada satu orang, Al-Habib Muhammad Assegaf gitu ya. Nah, ya di channel saya algoritma Google tuh selalu nampilkan Muhammad Assegaf, channelnya Aventador itu. Itu akhir-akhir ini sering banget posting hominid gitu ya. Kerabat secara taksonomi itu punya kekerabatan dengan manusia modern gitu ya. Nah, genealogi itu membahas jalur keturunan hanya dalam satu spesies. Kalau kita belajar membuat skripsi, itu pasti di bab pertama dosen akan menyuruh membatasi masalahnya di mana gitu kan. Jadi, karena nyamuk-nyamuk ini nggak punya argumen yang memadai tentang genealogi, mereka keluar dari batasan masalah. Mereka membahas dan menggeret diskusi ke arah paleoantropologi. Padahal kalau kita ngerjakan skripsi aja disuruh batasi, kalau genealogi ya genealogi aja, nggak usah kemana-mana. Ini kan kelihatan tingkat pendidikan mereka jadinya. Termasuk si imamnya ini Muhammad Assegaf. Nanti kalian di akhir video ini akan saya tunjukkan waktu Muhammad Assegaf itu karena nggak pernah belajar biologi dengan ngawurnya memberi haplogrup ke kakeknya sendiri, Yuya, ke dalam haplogrup E. Padahal jelas-jelas hasil penelitiannya itu haplogrupnya itu adalah G2A gitu ya. Di kesempatan yang lain, saya menantang Muhammad Assegaf ini untuk menghitung laju mutasi. Ya itu kan dasar ilmu genealogi gitu ya, genealogi molekuler. Karena itu memakai dasar molekular clock gitu ya. Kan Muhammad Assegaf ini suka datengin situs seperti Yful atau Y3, tapi ternyata enggak belajar, cuma main klik aja menghitungnya enggak bisa. Dari situ saya punya kesimpulan Muhammad Assegaf ini enggak berevolusi. Kalau dengan kera, antara Muhammad Assegaf dan kera, itu sama-sama enggak mampu menghitung. Kemampuan matematikanya masih setara di antara kedua makhluk ini. Jadi ada pertanyaan, Muhammad Assegaf ini sebetulnya sedang belajar apa gitu ya? Apakah belajar paleoantropologi atau kemungkinan kedua sedang mengidap zoofilia gitu. Kalau Muhammad Assegaf itu belajar paleoantropologi, masalahnya satu, mungkin lebih dari satu. Pertama, dia tidak pernah belajar biologi. Kedua, apalagi paleoantropologi. Untuk yang tidak tahu, paleoantropologi itu dipelajari di program studi antropologi dan kedokteran. Ini lihat screenshot saya, salah satu laboratorium
paleoantropologi milik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Di kesempatan ini saya juga sedikit menyisipkan ya untuk memperkenalkan Bapak Paleoantropologi Indonesia, Profesor Dr. Teuku Jakob. Beliau adalah Rektor ke-7 Universitas Gadjah Mada, lulus dari Fakultas Kedokteran ya. Jadi ingat, paleoantropologi itu bisa dipelajari di Fakultas Antropologi, tapi bisa juga di Fakultas Kedokteran. UGM punya laboratorium juga untuk paleoantropologi. Nah, kalau memang serius belajar paleoantropologi, belajarlah dari guru yang tepat. Bukan guru seperti Muhammad Astegaf yang sepertinya menderita kelainan zoofilia ini. Jadi dokter-dokter itu juga mempelajari itu evolusi manusia. Kalian yang nggak mau percaya evolusi manusia, yo kalau sakit nggak usah ke dokter lah. Ke kuli bangunan minta ditambal apanya gitu. Kalau saya belajar paleoantropologi itu hanya sampai cuma SMA saja. Atau S1 nggak pernah. Makanya kalau saya bahas genealogi itu kan cuma intraspesies. Karena laju mutasi itu dasarnya adalah per generasi. Jadi ketika laju mutasi manusia itu tidak bisa diterapkan misalnya di kucing. Karena apa? Kalau manusia itu umur pubernya 12 tahun, kucing setahun udah puber. Ngitungnya jadi beda. Itu kan ya. Jadi kalian bisa simpulkan kalau Muhammad Asegaf itu lagi demen posting gambar-gambar yang gitu. Kalau dia dikatakan belajar paleoantropologi, itu nggak cocok dengan riwayat pendidikannya. Belajar biologi nggak pernah, membaca bukunya Charles Darwin aja nggak pernah. Saya nggak yakin dia punya bukunya kok. Kan belajarnya dari katanya gitu ya. Katanya ini katanya baca bukunya langsung nggak pernah. Ini loh di belakang saya itu bukunya saya punya, tapi saya belum baca detail karena ya memang bukan minat saya. Nah, Muhammad Asegaf tampaknya minat tapi nggak punya background pendidikan yang memadai untuk paleoantropologi ini. Karena seperti saya bilang, punya punya latar belakang pendidikan biologi nggak pernah. Dia sendiri yang bilang bahwa barang siapa yang berbicara di luar ilmunya akan muncul pendapat yang aneh-aneh. Lihat aja screenshotnya di belakang layar ini. Sekarang kemungkinan kedua apa? Dia tuh mengidap zoofilia, tapi orang lain dipakai tameng gitu, dipakai kamuflase. Kalian pengen tahu zoofilia? Lihat di Wikipedia itu. Orang yang secara seksual tertarik sama binatang. Kalau dia belajar paleoantropologi alasannya apa? Dasarnya apa? Kan nggak ada. Orang bukan belajar biologi, bukan lulusan fakultas antropologi juga, bukan lulusan fakultas kedokteran juga. Ya kan? Kalau saya belajar DNA itu wah, sampai blenger kalau anak pertanian itu. Anak pertanian itu belajar DNA-nya nggak cuma DNA tumbuhan loh, karena mengenal ekosistem. Jadi di ekosistemnya itu dari bakteri, semut, apa tumbuh-tumbuhan, tikus, ulat, itu DNA-nya dipelajari semua agar tahu cara menghadapinya gitu ya. Makanya ilmu genetika itu di botani sebenarnya. Awal-awalnya kan Gregor Mendel itu menemukan genetika itu dengan percobaan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi genetika itu awalnya terapannya itu malah di dunia pertanian, baru yang lain ngikut gitu ya. Dan kita bahasnya kalau genealogi ya tentu saja hanya pada satu spesies. Orang ya bapaknya orang lah, kebu ya bapaknya kebu. Kalau sudah lintas spesies dan punya kemiripan itu belajarnya di ilmu taksonomi. Jadi saya ulang pertanyaannya, Habib Muhammad Asegaf bin Yuya ini, apakah dia sedang belajar paleoantropologi? Tapi kalau dilihat latar belakang pendidikannya kok nggak mungkin ya?
Yang kedua, apakah dia itu mengidap zoofilia? Ini lebih mungkin dia mengidap zoofilia. Lihat aja postingan yang pertama dia. Yang ditunjukkan itu malah gambar-gambar sensitif. Sepertinya tertarik dia tentang apa yang diposting itu. Jadi menurut kalian apa teman-teman? Apakah Muhammad Assegaf itu sedang serius belajar paleoantropologi, tapi dia nggak punya bekal pendidikan untuk itu, untuk memahami itu? Atau kedua, dia sedang mengidap zoofilia? Jadi menurut kalian, apakah yang sedang terjadi pada Muhammad Assegaf? Silahkan jawab di komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.